serba salah, dia mau marah tapi tahu kayak Karena lu terluka juga di situ. terluka dan dia juga tahu dia salah karena kayak gitu. Jadi ya udah. Lu berarti udah sebutin itu sama pasangan lu sekarang, siapa namanya? Nicole. Nicole. Ah, keren. Nih bucinnya ada di gelang tuh nih. Kerjanya jadi babysitter. Tidak ini kan. Kalau sekarang jadi kuku galak jadi babysitter gitu. Babysitter. Bener. Udah cukup, jangan berlebihan. Gue emang minta tepuk tangan buat opening tapi jangan terlalu berlebihan karena sekarang kita mau ngobrol langsung ponakan sama Kukuh Angkuh. Ya, tepuk tangan buat Kukuh Angkuh. Kukuh Angkuh, nama baru sekarang langsung. Kukuh Angkuh. Dulu kayaknya lu tuh angkuh banget, Kuh. Orang yang menyebalkan di konten lu. Ya walaupun gue nggak tahu ya asli lu seperti apa, makanya gue pengen korek-korek. Selama ini gue kira kita udah ngobrol. Nggak ada ya, kita baru kali ini ya ketemu dan baru kali ini kita ngobrol lagi. Kita nggak Pas pernah ngobrol. dilapor Pak pernah tau? Iya, tapi kan nggak ngobrol dalam Iya gitu. sih. Karena gue ngeliat lu, gue takut sama sosok lu karena di konten lu kan lu kayak the untouchable gitu, nggak bisa disentuh sama orang. Terus konten lu juga begitu, bikin orang kesel dan segala macam. Walaupun gue belum main ke konten lu, berarti otomatis ya, karena dia udah hadir di sini, gue akan hadir di tempat dia. Harus. Oke. Kenapa sekarang jadinya berubah, Kuh? Sekarang jadinya berubah emang? Emang iya sih? Kayak cute. Ya elah, apa karena sekarang lagi jatuh cinta? Dulu Om Wen juga waktu mau bilangnya kalau Om Wen berarti Tante Ayu dong. Iya boleh Tante. Dulu sama Tante Ayu juga gitu, cuman dulu belum ada Instagram aja kali. Apa iya? Iya kan? Enggak, gue kan nggak senyebelin lu, gue Oh karena awalnya nyebelin jadi orang ngeliatnya gitu iya. ya. Kayak kan jadi kayak 180 kontras. derajat terlalu kontras gitu. Sebenarnya so-soan aja Om Wen. Maksudnya kan itu kan beda orang. Gue so-so mau beda orang gitu. Maksudnya? Itu yang nyebelin tuh kuku berdasi. Oh, oke. Jadi ketika gue nggak pakai berdasi dan baju biru itu, gue sangat menyenangkan sekali kan. Wow, asik kan? Iya, oke. Gitu Iya. ceritanya. Bukan, itu juga kan. Dua orang yang berbeda jadi gue mau bilangnya gitu. Oke, berarti Kuku yang berbaju biru dan menggunakan dasi adalah itu alter ego lu. Bisa jadi. Bahkan ada gue pernah beberapa kali bikin konten si gue ngobrol sama dia tuh. Berantem lah, debat apa gitu. Tapi lu udah cek psikolog? Belum sih. Enggak, kok lu punya kepikiran ide gitu? Lu jadi sosok yang nyebelin kayak gitu. Sebelum konten lu yang di Komtung? Apa tuh? Yang minta digampar ya. Itu sebenarnya yang di jalanan juga minta digampar kan namanya. Ya, oh iya sama ya. Cuman emang berubah konsep waktu itu awalnya yang kayak candid terus Ya. dulu kan sosial eksperimen. Nyobain gimana reaksi orang di jalan. Tapi salah nangkep tuh orang kiranya oh ini membela kebenaran, dia memberantas lalu lintas apa. Padahal objektifnya itu cuman gimana ya kalau orang kesel di jalan karena gua resein gitu. Jadi bukan membela kebenaran, tapi karena seolah-olah ini orang ngeselin. Terus tapi lama-lama capek di jalan masa nyari-nyari salah orang mulu. Di studio aja lah nanya-nanya orang, nanya-nanya bintang tamu lah. Itu idenya dari lu, switch-nya dari jalanan ke studio. Ngomong juga sama orang Komtung waktu itu bareng-bareng. Terus itu yang salah ngira juga, orang tuh banyak ngira Komtung punya gua. Langsung dikira gua YouTuber kaya, Komtung punya gua, langsung sales BMW nge-DM gua. Kak koleksi 2023-nya silakan dia lihat-lihat dulu. Ya lihat-lihat aja udah bisa gitu. Ya bagus dong, artinya kan lu berhasil membuat orang memberikan penilaian itu kan. Seolah-olah, ya enakan beneran daripada berarti seolah-olah. secara tidak langsung acara lu minta digampar itu kan memang yang mengangkat Komtung untuk sekarang dong. Iya, makanya. Makanya gue juga bikin acara lain juga gitu di luar itu. Pernah gak lu dikejar-kejar warga? Hah? Oh pernah ini, tapi pas minta digampar yang dulu masih jalan. Yang jalanan? Yang itu di tendean. Deket Laporpa dulu, Laporpa belum ada tuh. Oke. Ya iyalah ya. Tapi tendeannya udah ada tuh studio. Oh iya, udah lama tendean kan ada ya. Terus? Jadi ada motor lawan arah, gue berhentiin. Kayak ngapain, emang boleh lewat sini ya kayak gitu. Terus kayaknya kalau nggak salah gue geplak ininya. Yang ada ini. Tapi gue lihat dulu, soalnya kan di speedometer suka ada tulisan Bismillah ya. Untung nggak ada gitu. Kalau ada kan busur ngeri banget ya. Ada kan? Untung nggak ada.
Oke, terus Gua keplak, terus kayaknya tersinggung tuh karena gua keplaknya. Maksud lu apa lu? Ribut. Gua ribut dah, seru-seru aja. Tapi di belakang yang gua nggak tahu, ternyata ada warga. Ternyata tuh apa sih warga sekitar? Istilahnya? Akamsi. Ternyata dia akamsi. Terus kenal di belakang, teman gua langsung udah. Terus tuh bawa golok. Anjrit. Ini kan minta digampar jadi minta golok, minta dibahas. Iya. Kenapa nggak sampai kejadian di Iya, padahal viral bagus ya. bakal jadi berita itu. Berita nasional tuh. Berhasil. Terus katanya tangan lu pernah patah juga. Ngarang. Ketabrak spion? Oh iya. Nggak sampai patah sih, berdarah doang. Pas itu juga? Nggak, itu beda. Beda lagi. Itu udah, jadi itu kan 2014. Terus gue belum bikin lagi tuh kayak 2015, 2016 lah gitu. Bikin di Tamrin, di dekat Bundaran HI. Kan ada Pelikan Crossing. Yang kalau udah lampu merahnya ini bisa nyebrang. Buat ini aja. Benar-benar pas udah orang hijau, gue langsung jalan. Kan ada orang yang suka robos gitu. Robos sih gue gini, dia pak gitu. Pecah dong. Ternyata gue Peter Parker gitu. Kayak gitu kan. Maksudnya gini doang, habis pecah hancur, berar gitu. Om. Terus berdarah, terus orangnya juga serba salah, dia mau marah tapi tahu kayak karena lu terluka juga di situ. Terluka dan dia juga tahu dia salah karena kayak gitu. Jadi ya udah minta maaf aja, gue juga kayak ya udah minta maaf aja lah, cari Emang aman. lu seneng ribut ya orangnya? Enggak, gue sangat damai padahal. Gue seumur hidup nggak pernah berantem. Tapi kan ketika lu bikin konten seperti itu, lu tahu resikonya seperti Gue apa? tahu resiko seperti itu, makanya ya udahlah, makanya di studio aja ujung-ujungnya kan gitu. Nggak mungkin berantem kan kalau di studio. Iya, berarti tetap takut lah ya. Tetap takut intinya sih. Kapok. Makanya lu sampai akhirnya ke studio. Kapok enggak sih, cuman realistis aja, realistis. Sekarang orang makin gila, waktu itu kan 2014 kayaknya nggak seviral sekarang. Sekarang kan apa-apa kamera, semua orang punya kamera. Betul. Viral. Kalau itu kejadiannya sekarang mungkin gua yang akan dihujat kali ya. Kalau dulu kayak banyak yang pro, ini bagus, revolusi mental gitu-gitu. Terus sekarang kayak gue yang dihujat, orang apa sih? Tapi ada yang masih konsisten, gue liat, gue nggak tahu masih atau enggak ya, kayak Yang berotot itu ya? Iya, yang berotot itu yang ngehalang orang-orang yang lawan arah. Iya, itu pernah. Sampai ribut juga kan? Kan kalian pasti saling ngobrol dan saling Iya. tukar pikiran. Dia malah minta tips, gimana bang? Gue bilang, ya lah gue mah udahlah, ngapain sih gini-gini, gue malah udah gitu ke dia. Buat apa sih, udah makin gila orang, tahu-tahu ditusuk gimana lu nggak? Nah, itu udah iya kan? Terus kata dia, enggak bang, kita mau gini-gini aja. Ya udahlah, terserah lu. Gue sih nggak mau ngasih tips ya, gue nggak mau ngambil resiko nanti tips dari gue lah apa terus jadi mengemban tanggung jawab itu. Bener, 2 minggu kemudian yang digeruduk ojol itu kan dia. Betul. Yang ngumpet di restoran. Ya berhadapan dengan orang-orang yang mungkin ya di satu sisi mereka berpikir bahwa anjrit, lebay banget sih lo. Iya. Gua kan cuma mau cari nafkah. Padahal ya kalau kita ngomongin secara peraturan emang lo salah karena sebenarnya. Emang mental itu yang harus dirubah dong, karena kebiasaan-kebiasaan itu mungkin berpikirnya ya come on. Ini bukan masalah besar, tapi kan akan menjadi masalah besar ketika misalkan ada kendaraan yang melawan arah yang tanpa dia sadari membuat orang lain jadi celaka. Maksudnya tabrakan adu banteng segala macam kan. Iya dong. Kayak semuanya tuh bisa karena terbiasa, men. Betul. Ya jadi kayak lah ternyata gue lawan arah nggak diomelin, ya udah lanjut gitu. Betul. Biasa karena biasa, jumlah banyak, udah deh. Jadi peraturan sendiri, peraturan yang mengikuti aja gitu. Tapi sampai sekarang sebenarnya lu masih kesel dengan kondisi-kondisi Masih seperti kok itu. kalau. Nah, apa yang lu bisa lakukan? Kalau kemarin kan lu udah jelas-jelas frontal nih. Sikap lu. Gue tuh ngelakukan hal yang emang bakal berdampak sekali lah kepada itu. Mereka pasti akan kapok kalau gue ngelakuin itu. Itu masih gue konsisten lakuin sekarang. Apa itu? Nge-tweet. Tidak berdampak. Ya kan kalau viral baru diproses kan nanti. Iya. Nyapunya apa ya? Nggak usah disapu. Nggak usah disapu, itu emang kondisi yang terjadi kok. Iya. Tapi itu biarnya, jujur. Apa? Lu kesel sama orang-orang yang kayak gitu, tapi lu pernah nggak melanggar? Kayak modelan kayak gitu juga? Enggak. Sumpah nggak pernah. Makanya gue naik motor, tapi gue ngerti. Kenapa gitu? Gue masih mencari celah nih. Masa sih? Nih, komen. Gue sangat salut sama semua pengendara motor yang patuh peraturan. Karena gue ketika naik motor, gue berusaha semaksimal mungkin, gimana caranya nggak lewat trotoar ya? Ternyata menyenangkan ya. Di kepala kayaknya enak nih gitu. Kayaknya ngerempet enak deh gitu. Bener. Salut makanya sama prediksi yang sangat ininya ke situ.
Tapi gitu Om. Iya. Jadi emang kayaknya orang juga sebenarnya ketika naik motor atau naik kendaraan yang dikawal, sebenarnya mereka juga nggak mau melanggar. Cuman kalau ngelanggar kayaknya enak nih dan gak ada yang ngomelin gua, kayaknya gitu. Karena itu ya udah biasa kan. Udah di biasa. negara kita. Gitu. Dan gua nggak ada konsekuensi apa-apa nih kalau ngelakuin gitu. Paling ya amit-amit kecelakaan dong udah. Teman-teman kecelakaan. Ya kalau misalkan diberhentiin sama polisi segala macam ya peringatan ini itu selesai. Bener. Bukan yang kayak bener-bener ngelakuin kesalahan jelas salah terus ada efek jerak yang membuat orang ya bener-bener patuh dan gak ada lagi yang berani. Bener. Emang susah Makanya sih. dulu kayak kepikiran apa solusinya gini ya kalau tiap ngelanggar sesuatu mau mobil mau motor meledak gitu. Tapi orangnya selamat kan lumayan. Wah, lama-lama dar meledak aja gitu. Terus orangnya jalan gitu. Mobilnya meledak orangnya jalan. Saya lah. Dang. Ditanya, Kayak film-film gitu, kayak film-film. oh, Kayak. loncat baru meledak belakang dar. India banget anjing. Ditanya, Pak RT motor kemana meledak? Oh, udah biasa gitu. Jadi kan biasa karena terbiasa kan. Aduh ya Allah. Tapi memang gue setuju bisa karena biasa. Bisa karena karena kita terbiasa. belum membiasakan itu akhirnya ya nggak akan pernah bisa juga. Betul, dan yang dibiasakan hal salah dibiasakan terus ya jadi nggak salah. Jadi hal benar. Korupsi, anjay. Terus aja. Anjay. Lu kan orangnya sebenarnya apa sih, introvert apa extrovert? Introvert banget Om. Ini aja banyak orang, aduh gimana ya? Sumpah. Gila kali. Ini udah survival insting gua Om. Ini kan orangnya dikit ketimbang gua ngeliat lu di stand up. Kalau stand up kan gua ngomongnya nggak direct. Ini kan gua ngomong direct ke orang satu-satu, ngomong secara personal. Kalau ini kan gua ngomong panggung kalau stand up. Jadi nggak ada imbal balik gitu. Bedanya itu kan. Makanya banyak anak introvert. Maaf gua potong. Tuh kan jadi nggak enak. Enggak apa-apa. Ya. Banyak anak. Makanya banyak anak stand up yang dari introvert terus mereka ketika ngobrol sama orang tuh sulit, tapi ketika stand up bagus banget juga banyak karena ya mungkin mindsetnya sama ketika ngobrol sama itu nggak ngobrol direct loh, nggak ada timbal balik gitu. Kayaknya ya. Tapi lu sampai punya ketertarikan kenapa? Maksudnya Ketertarikan kan stand up. Karena kan maksud gua gini. Lu sadar diri bahwa lu introvert. Ketika oke lah kalau lu ngomongin manggung, kita nggak dua arah nih. Pada saat lu manggung, lu nggak dua arah sama penonton gitu kan. Tapi kan dari situ kan, ketika lu ikut stand up kan, lu akan membuka area pertemanan lu lebih banyak, ketemu dengan orang-orang yang lebih banyak dan lebih apalah beragam lagi dong. Gak cuma anak stand up dong. Perusahaan kah, atau klien kah, orang TV kah, atau siapa dan segala macam gitu. Kan pasti akan makin banyak dan celahnya makin banyak juga untuk orang ngobrol sama lu gitu. Betul. Tapi tetap ini sih nggak natural gitu. Kalau Om Wen kan misalnya ngomong sama oral misalnya, kalau gue kayak aduh masih berpikiran aduh nanti kalau gue ngomong ini dia mikirnya apa ya gitu. Setakut itu. Contohnya tadi aja pas gue nyampe kayak gue salah ngomong ke Om Wen, terus Om Wen mikirnya gimana ya? Gue bilang pas depan rumah, rumahnya kayak rumah OKB gitu. Padahal OKB kan notif ininya buruk ya, orang kayak baru. Maksud gue padahal kayak orang kayak lama justru gitu. Kayak rumah-rumah bos Pertamina gitu maksud gue. Tapi nanti Om Wen mikirnya gimana ya? Gue salah ngomong kepikiran ya. Mudah-mudahan dia lupa ya, mudah-mudahan dia lupa. Sekarang gue ngomong lagi, ntar dia jadi inget lagi gitu. Gitu Om. Apakah pada akhirnya stand up menjadi salah satu Pelarian. bukan pelarian malah obat buat lu? Obat ya. Obat maksud gue gini, yang mungkin tanpa lu sadari dari introvertnya lu pelan-pelan bukan jadi ekstrovert ya, tapi paling enggak lu enggak sepenuhnya menjadi sosok yang introvert banget gitu loh. Oh iya sih, udah jelas banyak yang berubah sih dibanding dulu, apalagi sekarang juga karena ya itu tadi harus dealing sama banyak orang, mau klien, mau pertemanan circle yang baru, temenan sama artis komedi lama. Oke. Kan juga butuh komunikasi yang baik gitu ya. Jadi apalagi TikTok dilapor Pak, misalkan waktu itu susah tau Pak, TikTok dilapor Pak. Ngebayangin tuh. Susah tau stand up anjing. Apa bagus kemarin di Jambore. Kagak lah anjing. Kan iya sih, yang gua lihat vlognya Om Wen yang pas naik mobil segala yang betapa deg-degannya, mukanya kelihatan sih. Emang parah Pak. Tapi udahnya langsung lega bangetnya juga kelihatan sih. Lega banget. Makanya gue bilang, ya gue tahu persis ya, maksud gue kadang-kadang kalau misalnya kayak di lapor Pak gitu, yang hadir tuh teman-teman stand up tuh, gue tahu gitu
sama gitu, sama takutnya ketika gue stand up sama lu. Misalkan ada teman-teman stand up yang mungkin merasa belum pede gitu. Mingle atau bermain bersama di Lapor Pak gitu. Cuma gue selalu berusaha sebaik mungkin untuk kayak enggak, aman gitu. Enggak, tenang aja. Seru kok. Yang penting lu kan apalagi kalau anak-anak stand up kan paling enggak udah ada apa ya? Tahu Ibarat kata ceker ayamnya tuh udah ada gitu loh. Kalau di ibarat kata pondasi gedung lu udah ada ceker ayam yang ketanem sehingga lu udah tahu ilmunya apa. Lu tinggal aplikasiin aja, lu tahu komedi itu cuma tentang masalah kepekaan, tahu timing, that's it, udah selesai gitu. Jadi ya wajar lu bilang begitu karena itu yang gue rasain ketika gue mencoba untuk stand up. Itu sebuah hal yang menurut gue ya, susah mendingan ketahuan gue suruh ngelawak acara TV berjam-jam lah ketimbang gue cuma stand up 10 menit, 15 menit yang dan cuma Ajis yang berhasil membuat gue akhirnya mencoba itu. Ini lagi ada rencana lagi. Enggak, thank you. Lanjut. Lu bukannya punya grup lawak? Oh, bukan grup lawak sih dulu, grup I'm not. We are not alright. We're not alright. Itu apa? So-soan banget ya namanya ya. We are not alright dulu ini. Jadi dulu kan anak-anak bikin stand up spesial tuh udah mulai sering tuh. Dulu pertama kayak Ernest bikin tour stand up, Panji kan juga bikin tour stand up. Nah, gua tuh waktu itu mau bikin tapi kayaknya belum pede bikin sendiri. Jadi bikinlah bertiga. Waktu itu sama Adriano Colby. Sama Pangeran Sihaan. Sama gua jadi bertiga namanya We Are Not Alright. Jadi sebenarnya cuma masing-masing stand up tapi ganti-gantian aja. Jadi 20 menit gitu. Dan tiketing gitu. Gitu aja sih Om. Kayak medley lah ya jatuhnya. Kayak medley, kayak konser bertiga lah gitu ya. Trio Lestari. Iya, kayak gitu. Sebenarnya karena ya itu belum kayaknya kalau stand up langsung special show sendiri belum pede deh gitu. Jadi kita bikin bertiga aja yuk gitu. Nah, gua sempat gua mention juga pada saat gua perform di salah satu materi gua yang di Jambore kan. Grup lawak bubar. Nah, kalian nih yang tunggal-tunggal tiba-tiba bikin grup. Iya. Itu emang lagi tren di teman-teman stand up atau gimana sih? Tapi kayaknya kalau tren jadi iya, apalagi ini sih melalui platform podcast ya. Podcast, betul. Karena ini banget mulai dari Ajis pun bikin kan itu yang berempat. Dan dia itu kalau gua sih cheating itu. Karena langsung nama-nama besar ada Ardit, Ali, dia satu lagi Arif Brata. Yoi, pinter dia, bener. Ya, jadi besar-besar semua. Terus selain itu ada kayak ya pada bikin itu emang larinya ke podcast sih ujungnya. Iya kayak agak lain. Podcast gak jelas terus siapa lagi ya? Tapi nggak ada yang kayak Cagur ya. Maksudnya yang komedi unit tapi ke arahnya apa sih kalau Cagur? Politik, lebih ke politik. Politik iya sih benar. Politik dan ini agama ya, politik dan agama. Aduh anjrit, iya. Kenapa menurut lu kenapa? Apa hanya tren yang sedang berjalan sekarang atau memang teman-teman sadar betul bahwa sekarang eranya kolaborasi. Eranya orang-orang yang gue tahu kayaknya kalau gue jalan sendiri gue bisa, tapi juga gue harus ada perahu lain yang bisa gue naikin bersama-sama gitu. Kayaknya berangkat dari ini sih ujung-ujungnya entah tongkrongan bareng, entah pemikiran bareng, ujung-ujungnya kayak grup band jatuhnya. Kan ada yang solo, ada yang ngeband, tergantung. Ada yang dari tapi kan kalau band biasanya dari dulu band baru solo. ya Bener ya kayak grup lama. Itu kalau lu analoginya band itu Cagur. Iya benar, karena terus baru bubar solo. Ya. Iya. Terus ada yang politik juga ya. Iya. Iya, gue tahu sama satu lagi, sama pada malas nulis. Bener dah itu, makanya ketika kemarin stand up fest pada panik semua. Aduh, kata Bang Ajis materi harus baru, panik tuh semua. Karena itu malas nulis, komedinya apa ya? Komedinya ya udah kita bikin podcast. Kan akan lebih mudah daripada stand up kan? Betul sekali. Ujung-ujungnya itu ternyata. Betul. Karena sebenarnya kalau ngomongin nulis sama kok dulu kita juga awal-awal ya berapa tahun berjalan tuh sebelum kita syuting besok kita tuh nulis materi sampai akhirnya tergembleng sendiri-sendiri terus ya udah improvisasi berjalan jam terbang bertambah dan segala macamnya gitu. Tapi ini bakalan jadi tren aja menurut lo? Si grup berempat ini.
Ya maksudnya grup-grup. Oh, grup-grup. Di Di stand up khususnya apa? ya stand up lah. Kayaknya iya sih, akan tergantung platformnya apa. Nanti ketika podcast sudah nggak ada, ternyata ada apa lagi. Ya soalnya kan nggak di podcast doang, ada yang ternyata bikin grup terus ramenya jadi bikin video bareng YouTube. Entah di YouTube, entah di TikTok gitu-gitu kan. Padahal nggak ada podcastnya juga, cuman jadi rame-rame. Musdalifah, ya kan jadi konten kreator pada akhirnya. Ya, melibatkan teman-teman stand up yang lain kan. Dan serunya tuh dari situ jadi rezekinya tuh kemana-mana. Jadi ada yang main film. Dan atau stand up-nya lagi pun orang jadi lebih rame karena tahu dia rame ternyata terkenal di film atau terkenal sebagai konten kreator. Betul, apalagi begitu. Apalagi apa? Enggak. Lanjut. Apalagi dulu, Om. Muka lu apalagi Om kayak enggak apalagi maaf gue potong. Apalagi begitu kemarin agak lain. Iya, betul. Berhasil podcast, berhasil film. Terus kayak JLS sekarang lagi bikin film. JLS juga Menyusul. Gue kira itu berhasil juga loh. Yang baju biru itu kan, kayaknya di mana-mana tuh. Gue bikin spesial lah tuh. Yang nonton 100 orang dari 300 kagak laku. Ternyata nggak selamanya works juga. Tergantung orangnya sama konteksnya. Tapi lu percaya gak ketika lu ngomongin sendiri, oke lah sendiri ya lu energi lu hanya sendiri. Tapi ketika lu bergrup, entah berdua, bertiga, berempat gitu. Lu percaya gak sih sama energi kayaknya kalau gua sama Kuku kayaknya kita nggak mungkin berhasil deh karena secara energi kayaknya kita saling bertolak belakang. Tapi ketika gua bikin sesuatu misalkan sama Ajis pasti berhasil. Karena ternyata kita tuh energinya bagus. Lu percaya itu atau ya kalau berhasil mah berhasil aja. Setuju sih chemistry, karena waktu itu gue juga pernah podcast bareng orang, tapi emang orangnya itu kayak podcastnya bukan podcast gue, cuman gue di hire untuk jadi host di situ, dan hostnya orang lain. Ya ketika itu ini berat banget emang, pada akhirnya dicari-cari lah, komedinya lain lah dan segala macam kan. Walaupun sebenarnya kalau tadi Omen bilang bertolak belakang, sebenarnya bisa jadi masuk aja kan, ada yang grup berdua tapi saling bertolak belakang malah jadi seru sendiri jadi kan seru. Gitu. Apa sih nikmatnya stand up yang lu rasain? Nikmatnya stand up kayaknya kalau lucu aja sih, kalau nggak lucu mah nggak nikmat. Apalagi di acara korporat tuh misalnya pernah nggak usah sebut mereknya lah ya pokoknya ada korporat misalnya nggak works terus kan belum makan tuh pasti anak-anak juga anak stand up pasti jarang tuh kalau corporate makan dulu pasti sesudahnya dulu biar kelihatan kalau pecah makannya enak, kalau enggak nggak usah makan, pulang aja langsung. Nah ini waktu itu lumayan gak pecah. Terus aduh mau makan juga gimana, gak enak, mau langsung pulang juga gimana, jadi serba salah. Enaknya adalah kalau ketika pecah itu semuanya enak, bisa sampai 7 hari ke depan loh enaknya. Kayak Omen kan pecah banget dari Jambore, langsung berapa 7 hari ke depan, enak nggak gitu? Tapi pecah banget sumpah, ini bukan peres tapi beneran. Sumpah lo harus lihat deh. Enggak di-publish ya? Publish. Di-publish kan? Ya, tapi banyak yang gue edit juga kan karena ya tidak mungkin kan tidak ada mungkin. Nama-nama orang. Iyalah, betul sekali. Gak usah disebutin dong. Berarti lu sama Satria gak ada niat untuk bikin grup lawak? Satria dia dendam sama gue kayaknya Om. Sumpah, nggak bohong gue. Soalnya gue kan gini ya, sama Satria itu gue ketika hari H, gue tuh nggak tahu ada dia di dunia ini. Ada orang namanya Satria. Apalagi dia ternyata udah pernah jadi bapak. Gue nggak pernah tahu. Gue dikasih tahu tim kreatif. Ada nanti Satria bang. Siapa tuh? Ada nanti gue Google. Oh ini gitu. Oh iya. Gue baru tahu keberadaan dia di dunia ini. Pas hari H nanti bintang tamunya Satria gitu. Udahlah gue riset. Terus udah beres, dia di sana juga sebelumnya ya ngobrol-ngobrol biasa aja lah, basa-basi. Udah tahu gue susah basa-basi ya. Iya, benar. Biasa, udah di show-nya kayak gitu, beresnya juga udah bang, thank you. Udah gue kira nggak ada yang terjadi, biasa-biasa aja. Ternyata gue dikasih tahu follower nge-tag gue di ini, dia lagi ngomong di podcastnya Onat. Katanya Onat tanya kalau lu orang paling sebel atau siapa? Ada tuh namanya Bang Kuku. Lah ternyata benci beneran sama gue gitu. Gara-gara di konten lu? Gara-gara di konten gua. Padahal di sana juga dia biasa aja lah. Ternyata baper beneran tuh anak. Jadi nggak enak gitu. Kalau bintang tamu minta digampar, yang bener-bener lu kesel?
Kayak nggak ada sih. Soalnya gue emang niatnya dari awal trolling ke semua orang itu kayak bodo amat gitu. Jadi kalau sampai kesel nggak ada. Paling ada yang emang rada-rada nge-match waktu itu ada beberapa. Salah satunya ada Danang The Comment pernah. Karena dia main juga tuh, dia kayak ngelawan gua segala macem. Wah rese juga. Penonton juga wah ini match yang ini. Sama satu lagi Dustin Tiffany gitu. Susah dia kayak. Jadi kan si karakter Kuku Berdasi itu kan sosok mainin logika juga. Terus dia juga nambahin logika. Logikanya absurd juga gitu. Jadi bertabrakan lah ini. Terus jadi kayak duel gitu sama dia. Katanya selesai lu syuting sama Dustin, pihak rumah sakit tuh udah standby di depan. Standby gitu, udah kayak sakit jiwa. Mana yang ditangkap nih? Gitu. Kalau Aldi, Kalau Aldi sama dianya yang kesel, sama fansnya yang kesel kan. Gara-gara ditinggal. Berarti lu kesel dong, sampai lu tinggalin. Itu kan trolling. Gitu aja. Soalnya kalau gue udah ngeplan. Soalnya gue dari awal kan dia telat tuh 3 jam. Keren. Ya kan? Telat. Yang keren siapa? Dianya. Enggak, keren lu, masih mau. Masih mau interview. Ya makanya tapi kan dia tinggal. Kan telat 3 jam. Terus dia datang tuh akhirnya mobilnya kelihatan. Oh ini dia orangnya. Terus tapi dia parkir ngalangin mobil gua. Jadi gua udah plan gua tinggal lah gitu. Jadi bang bisa parkir di sana. Jadi dia nggak tahu gua hostnya waktu itu. Jadi mobil gua nanti bisa pulang aja langsung. Jadi ketika udah mulai on set, gua bilang sih nanti gua tinggal dia di tengah-tengah. Udah terus gue pulang aja langsung ke Bogor udah. Kayak nggak ada apa-apa. Emang lu di komen apa sama fansnya? Wah host tidak bermutu, ini bukan kayak gini jadi host ya gitu. Jadi orang tuh Tidak menghargai bintang tamu. Tidak menghargai bintang tamu. Emang seperti itu tidak profesional. Oke. Gitu. Jadi orang tuh kayaknya banyak yang nggak nangkep kalau itu tuh bercanda semua. Itu tuh joke semua, itu komedi. Tapi nih ngomong-ngomong dari dandanan lu nih udah kayak anak band banget gitu ya. Anak band ya. Biasanya Lu kalau ngeband juga? Ngeband. Keren. Ngeband juga, stand up juga, skaters juga. Itu tandanya apa tuh? Tandanya apa? Nggak ada yang laku di antara semua itu. Jadi semuanya yang mana nih? Yang paling enggak salah satu nih ada lah gitu. Lu ngeband juga? Ngeband. Sebelum stand up bahkan? Sebelum jauh dari SMP lah ngeband. Oke. Dengan band yang sama? Enggak dong, beda-beda dong. Jadi dulu beda-beda om. Jadi waktu SMP kan ngebandnya popang, bling-blingan lah gitu. Terus kuliah ngebandnya rockabilly kayak Elvis gitu om. Jadi kayak bawa bass gitu. Ke kuliah band-bandnya jadi band Beatles, jadi band cover Beatles kayak Jiplak pernah tahu? Jiplak tahu. Persis kayak Jiplak gitu. Gue sampai ngelatih kan Paul McCartney kidal. Gue main bassnya gue kidalin juga tuh demi menghayati itu kan aktor banget kan sebenarnya. Keren. Masa nggak diterima? Keren. Udah all out loh ini tapi nggak ada yang berhasil loh dia. Usahanya loh. Nah sekarang baru-baru ini ngeband lagi bareng band yang SMP itu. Yang bling-bling itu. Bling-bling itu tapi jadi bling beneran. Jadi bling kan ada vokalisnya namanya Tom DeLonge. Gue jadi Tom DeLonge-nya beneran. Dan apa namanya dan sampai di repost video kalian. Nah itu video gue sih bukan video lo. Jadi gue nggak bikin bercandain jadi Tom DeLonge. Gue cover sambil main gitar di teras belakang kantor gitu. Terus di repost sama Tom DeLonge. Terus kayak orang-orang pada bang di repost. Di repost sama Tom DeLonge. Orang yang gue kagumi dari SMP nge-repost video lawak gue gitu jadi Tom DeLonge kayak gitu. Semenjak itu jadi kayak gue jadi kayak Jiplak tapi Jiplaknya bling nih gitu. Jadi dia akhirnya ngubungin lo untuk casting di film dia. Enggak ada. Enggak juga sih. Minimal manggungnya di Amerika gitu. Oke, amin. We never know. Iya, siapa tahu. Iya. Gue juga ngeband kebetulan. Ngeband apa om? Ngeband. Tuh. Gak bisa gue tektokan gitu pengen gak bisa. All around lah. Kalau gue musiknya all around. Iya. Gue tuh lebih band kita tuh dulu lebih ke kayak Incognito. Terus kayak Jamiroquai. Ya kayak gitu-gitu lah. Lebih yang kayak ngebeat disco gitu. Lu jadi apa? Aku tuh jadi penonton. Tuh kan gak bisa begitu. Enggak, gue drummer gue. Drummer, gokil. Emang prestasi paling terbesar dalam hidup seorang Kuku apa? Susah banget pertanyaannya om. Tau gitu gue siapin dulu tadi sehari semalam buat. Udah kayak pertanyaan ini beasiswa. Apa prestasi terbesar yang lu pernah gapai dan lu banggain banget?
Prestasi terbesar ya udahlah di repost Tom Delong kayaknya. Jadi mau gimana? Kayaknya itu yang kepikiran. Zaman sekolah nggak ada prestasi sama sekali. Oh prestasi, ranking 3, dapat donat. Dapat. Emang Kuku kalau zaman sekolah lucu gak? Atau absurd aja? Aneh aja sih kayak dari dulu. Dan kayaknya gue dibilang aneh tuh seneng om, karena aneh tuh berarti beda kan. Dan beda berarti kan harus ya namanya anak muda dulu kan kayak gue pengennya beda dari yang lain nih, ketika dibilang aneh beda dong, beda banget dong, dan diakui teman sepantaran beda. Cool aja gitu selama tidak merugikan orang lain. Betul. Gitu. Jadi dan tapi yang lu nggak sadar teman-teman lu yang habis ngomong kayaknya Kuku beda ya. Terus mereka agak ngejauh dan terus ada yang ngomong gini, tapi ini bedanya beda banget loh. Terlalu jauh loh gitu. Terlalu jauh ya, terlalu beda. Terlalu beda. Jadi dikucilkan sama teman-teman. Dikucilkan sih enggak, tapi paling kayak Kuku gini ya gitu. Tapi makanya mungkin kayak pelariannya ke band ke apa, jadi walaupun beda tapi masih dilihat loh gitu. Kayaknya ke situ deh arahnya ya. Temen lu banyak gak? Kayaknya dihitung jari lah. Waktu zaman sekolah? Ada sih teman yang emang akhirnya deket sering main, ya itu beberapa aja. Gue circle-nya benar-benar selalu kecil aja. Karena gue kerasa kayak ini orangnya beneran apa enggak ya, kayak basa-basi apa enggak ya gitu. Kayak gue juga soalnya nggak bisa cope up gitu kan, maksudnya nanti dia yang capek, gue yang capek, mending ya udahlah nggak usah temenan sama lu gitu. Berarti emang dari dulu lu udah selektif milih teman? Nggak selektif juga, seolah-olah kayak ini om. Kayak, siapa yang mau berteman denganku? Ayo, dipakai dulu sepatunya pas atau enggak gitu, kayak Cinderella. Wah gila. Padahal ini FYI buat ponakan-ponakan, Kuku nih katanya lulusan S2 di Scotland dan lulus hanya 1 tahun. Emang kurikulumnya segitu, bukan yang berprestasi lulusan, enggak, emang kurikulumnya 1 tahun. Wah gokil. Ini prestasi gak menurut lo? Ya boleh lah tapi. Ambil jurusan apa sih? S1 lo apa sih kok? S1 gue IT. Di BINUS kalau S1. Gokil. Tapi gue pekerja nggak IT sama sekali. Ada berhubungan dengan IT tapi gue nggak yang kerja di IT ada. Terus S2-nya di Scotland? S2 di Scotland ambil business management sih. Business administration sorry. Gitu. So-soan aja om. Kepake gak tapi ilmu lo? Ya ada lah kepake. Kayak orang tuh kan suka banyak bilang kayak, ngapain sih ini? Kayak dari dulu lah anak-anak ketika kita sekolah, ngapain sih hitung-hitungan nggak akan dipakai ketika nagih utang temen ya. Betul. Dipakai kan segala macam ya. Jadi pada akhirnya dipakai sih menurut gua. Pasti. Kenapa harus Scotland? Karena lu pengen jadi Highlander atau gimana? Salah satunya itu gue kebanyakan nonton film Mel Gibson kan waktu itu udah Braveheart. Ku pengen menjadi Braveheart. Gimana caranya supaya bisa ke Skotlandia dengan ini ya? Oh, terus engkau. Salah satu mimpi lu pengen pakai rok itu doang. Pengen pakai rok itu karena gue pas wisuda pakai rok itu, beneran. Anjir. Langsung jadi Terus Ahmad buat Dhani trompet gue. itu anjir itu ya. Kenapa? Serius? Oh serius. Kenapa Scotland? Karena itu sih waktu itu kayak openingnya salah satu. Beasiswa? Waktu itu nggak full tapi ada. Gitu. Dan gue kerja juga di situ waktu itu karena buat nambah-nambah uang. Pasti. Kerjanya jadi babysitter. Tidak ini kan. Kalau sekarang jadi Kuku galak jadi babysitter gitu. Babysitter? Bener. Jagain anak kecil. Tapi anak Indonesia juga itu waktu itu. Dan anak ini waktu itu anak yang spesial gitu om. Jadi dia butuh treatment ini. Terus dia butuh orang Indonesia. Kan banyak anak-anak mahasiswanya juga. Terus kalau mau ini boleh nih sambil kerja 9 di sini sambil ngerawat gitu. Nggak ngerawat sih, lebih ke ajak main karena kan harus ada treatment khusus apa gitu sih om. Kenapa lu terima pada saat itu? Emang karena lu butuh uangnya juga atau memang lu punya apa ya? Punya rasa yang menyenangkan ketika sama anak-anak gitu. Maksudnya lu suka anak-anak gitu. Kalau suka sama anak-anak kayaknya relatif om. Karena banyak anak yang nyebelin juga kayaknya gue nggak suka dah. itu iya. Iya, cuman kan kalau anak-anaknya asik-asik aja dan baik dan ini ya so fine aja sih. Dan kemarin itu karena banyak hal juga karena senang juga ngebantu waktu itu dan orangnya juga baik, orang tuanya baik, jadi kayak kenal sama orang di sananya. Orang Indonesia juga kan. Iya. Jadi kayak wah kenal sama orang Indonesia juga nih, terus jadi pengalaman baru juga.
Yang kedua, ini nyokapnya si anak itu juga suka masak makanan Indonesia, jadi wah enak deh dapat masakan Indonesia juga. Tapi gue kerja di stadion juga om. Stadion? Stadion di sana ada klub bola Aberdeen namanya. Oke. Lu sebagai? Jadi kasir. Kasir Penjualan yang tiket. enggak yang pas makanan tapi. Oh, Yang kalau pas half time atau pas di kantinnya. Di kantinnya. Oh, oke. Jadi kayak yang supporter ini nih yang itulah hooligan itu. Jadi gue malah terus bahasanya juga rada lain kan sama itu Inggris. gimana? Ya udah lama-lama terbiasa sih walaupun Kan lu cuma setahun, Bro. Iya, cuman waktu itu kan nonton Braveheart mulu. Kan dialognya itu aja kalau Braveheart. Iya sih. Cuman kan udah kebayang lah beginilah. Jadi jadi bedanya dia kalau kita kan misalnya Inggris bilang world gitu, dia world ada gitu-gitu jadi kayak disparate gitu. Disparate and disparate please gitu. Sekarang lu lagi bucin-bucinnya. How come? Sebenarnya orang pada nanya emang kuku gitu ya. Gue tergantung orangnya sih om. Kayak kalau pasangan lu memperlakukan lu kayak gitu ya kenapa gue nggak memperlakukan gitu juga gitu. Kalau dulu mungkin sama pasangan yang dulu mereka nggak memperlakukan gue kayak gitu ya gue ngapain kayak gitu malu sendiri gitu. Jadi pasangan gue yang sekarang nge-treat gue kayak gini ya gue juga akan nge-treat dia dengan kayak gitu. Yaelah. Gitu om. Ternyata jadi kuku yang asli tuh yang ini. Nggak tahu yang mana ya. Takutnya yang biru gimana ya? Takutnya ini yang nggak asli om. Gimana? Lu berarti udah sebutin itu sama pasangan lu sekarang siapa namanya? Nicole. Nicole. Ah, keren. Ini bucinnya ada di gelang tuh Nicole. Ada di gelang. Kata gue mah tapi bisa kayak gini sih keren sih. Berarti cewek lu berhasil membuat lu Ya balik lagi ke gua men-treat orang gimana dia men-treat gua. Jadi bisa jadi quote TikTok nih. Perlakukanlah orang seperti dia memperlakukanmu. Karena in the end, the love that you take is equal than the love you give. Anjay. yang ini buang ya. Lagu Beatles padahal Oh, itu. Udah ngelamar cewek lo. Udah ngelamar cewek lo. Yang di itu pas di Jambore kan? Tapi itu belum bilang ke orang tuanya sih. Yang versi bilang ke orang tuanya ntar lah ada juga. Gitu. Gue lihat tuh dia ngelamar ceweknya di Jambore stand up. Ya semoga dilancarkan. Sampai sekarang orang tuanya nggak tahu. Belum sih. Tapi ya ntar tahu dong. Tapi ntar emang mau bilang kok. Maksudnya udah ngobrol-ngobrol lah udah. Oh ini berarti lamaran lu personal. Personal itu kayak sekarang namanya bukan lamaran itu kayak apa ya? Promise ring apa? Ah ngeri. Ada lagi istilah-istilah baru. Iya gila. Jadi bukan beda kalau lamaran kan yang keluarga datang ini yang emang antara berdua aja. Yang kayak di film-film kan nggak ada keluarga yang di film-film kan. Oh iya bener. Iya kan? Iya lu masih Kayak mending. Mr. Bean. Contohnya Mr. Bean. Nggak jelas. Gila gue bilang. Ya semoga dilancarkan. Terima kasih, Semoga Om, nanti ketemu sama orang tuanya juga nggak ada masalah apa-apa. Amin. Menerima lu dengan lapang dada dan tangan terbuka dan semoga mereka juga sabar punya mantu kayak lu. Kita doakan yang terbaik pokoknya buat lu dan juga Nicole. Amin. Terima kasih Om. Sebelum kita tutup obrolan kita, satu kata yang mewakili hidup lu dari dulu sampai sekarang apa? Gue udah nguping bahasa Oza tadi, jadi udah siapkan. Asik. Ya seperti yang sudah merangkum pembicaraan kita tadi, satu kata ya aneh lah. Aneh. Kuku angku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.